saat ini gitu kan, ini masyarakat masih banyak yang bertanya gitu kan. Sekarang kan ada lagi aturan ketentuan baru sehingga penanganannya jadi cepat. Ya. Diatur gitu. Ya. Ya. Ya, memang permasalahan COVID ini menjadi bola liar di masyarakat ya. Bahkan masih ada masyarakat yang nggak percaya bahwa COVID ini ada, bahwa COVID ini adalah sebuah konspirasi, bohong dan lain sebagainya. Tapi yang pasti memang ini perlu penjelasan yang benar pada masyarakat, termasuk bagaimana treatment atau penanganan atau pengobatan pasien COVID ini. Nah, jadi yang kemarin sudah dinyatakan positif COVID di Sumedang ini, kan semuanya dilakukan isolasi ya, di karantina di ruang isolasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah. Secara aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, oleh Kementerian Kesehatan, bahwa pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID itu, mereka harus diisolasi di ruang isolasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan setelah itu mereka harus menjalani tes berikutnya ya sampai dinyatakan negatif ya. Nah, yang jadi masalah kemarin di Sumedang itu, pasien awal-awal yang terkonfirmasi positif itu ada beberapa orang ya yang dia sangat lama di ruang isolasi, bahkan ada yang 2 bulan lebih, bahkan hampir sampai 3 bulan. Kebayang 3 bulan di ruang isolasi ya. Padahal sebetulnya mereka itu di ruang isolasi itu sehat. Dalam artian sehat di sini tidak ada gejala-gejala ya. Jadi mereka di sana hanya duduk, ya, olahraga, makan, berjemur gitu kan. Itu sebetulnya satu kondisi yang tidak seharusnya berlama-lama di ruang isolasi. Ruang isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah itu harusnya dipergunakan untuk pasien-pasien yang betul-betul dia membutuhkan, yaitu pasien yang komorbid atau yang punya gejala penyakit sebelumnya yang bisa memperberat ya COVID tersebut. Jadi yang orang tanpa gejala atau hanya gejala ringan itu boleh dilakukan isolasi di tempatnya masing-masing. Nah, kenapa lama dulu itu? Karena setelah dinyatakan positif, 2 minggu kemudian dites lagi, ya, ambil swab lagi. Nah, yang jadi masalah Sumedang itu, sampel hasil swab itu dikirim ke Bandung, ke Labkesda Jabar. Dan di Labkesda Jabar itu adalah tempat rujukan dari hampir semua kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ya, sehingga di sana sampel itu sangat banyak sekali numpuk, sehingga hasilnya sampai ke Sumedang ini bisa sampai 2 minggu, ya. Gitu. Jadi bayangkan 2 minggu diisolasi, dites oleh petugas, diambil swab lagi, kirim ke Bandung, 2 minggu lagi baru datang. 1 bulan tuh. Dan itu kalau hasilnya negatif, maka belum dulu boleh pulang, tapi ditunggu lagi untuk diambil swab yang kedua, dan setelah itu dikirim lagi, datang lagi ke Sumedang, ya 2 minggu lagi, ya otomatis jumlah waktu yang dibutuhkan oleh pasien untuk dinyatakan sembuh dan boleh pulang itu bisa lebih dari 1 bulan, bahkan 2 bulan, bahkan lebih. Nah, itu yang pertama itu seperti itu. Nah, tapi kesini ya mungkin itu dievaluasi oleh pemerintah pusat, ya, sehingga Kementerian Kesehatan kemarin mengeluarkan aturan baru, ya, keputusan Menteri Kesehatan yang terbaru bulan Juli ini, beberapa pekan yang lalu baru keluar. Di sana disebutkan, ya, selain mengganti istilah-istilah, ya, kalau dulu ada istilah ODP, ada istilah PDP, ya, bahkan di Sumedang ada istilah ODR, sekarang semua diganti, ya. Nah, istilah-istilah itu, dan Sumedang sebetulnya belum mengadaptasi terhadap aturan yang baru. Jadi saya sebetulnya mengharapkan di Sumedang pun tim humasnya sudah mengadopsi aturan yang baru itu, sehingga nanti disampaikan kepada publik itu sudah sesuai dengan aturan yang baru. Nah, di aturan yang baru itu bahwa pasien yang terkonfirmasi positif, ya, dan kondisinya dia tanpa gejala atau hanya gejala ringan saja, maka dia tidak harus dilakukan isolasi di tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Bisa di rumah. Bisa dilakukan isolasi di rumah, ya. Tapi dia OTG istilahnya, ya, dulu orang tanpa gejala atau hanya sekedar gejala ringan. Tinggal dipantau saja di rumahnya, betul nggak dia isolasi. Jangan sampai isolasi di rumah tapi dia berkeliaran. Nah, itu harus ada tugas. Kenapa? Karena kalau diisolasi di ruang isolasi itu pertama, ya, tentu membutuhkan
SDM tenaga kesehatan, di mana SDM tenaga kesehatan itu harus dia menggunakan alat pelindung diri, ya, dan di sana ada bahan medis habis pakai yang keluar, ada biaya-biaya selama operasional, sama isolasi dan sebagainya, itu yang juga cukup besar. Selama 2 bulan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani pasien yang positif tapi dia tanpa gejala, gitu. Jadi cukup besar itu. Nah, oleh karenanya kalau nanti misalkan semua pasien yang terkonfirmasi positif dan kondisinya tanpa gejala itu tidak dilakukan isolasi di rumah sakit, ya, itu akan terjadi efisiensi yang cukup besar, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pasien itu diisolasi, dia tanpa gejala, dia sehat. Setelah dia ada di ruang isolasi itu, dia secara psikologis itu akan down, gitu kan. Bisa jadi stres dan bahkan bisa jadi bisa menurunkan tingkat imunitasnya sendiri, gitu kan. Ya. Berlama-lama di ruang isolasi itu sebetulnya itu juga kurang bagus. Ya. Semua juga sih sebetulnya kemarin inginnya cepat pulang, pasiennya apalagi cepat pulang. Petugas rumah sakit juga pengen cepat keluar tuh pasien, sebetulnya itu, ya. Jadi kalau ada anggapan bahwa petugas rumah sakit pengennya banyak pasien COVID supaya banyak anggaran yang terserap, itu juga salah. Saya ingin tegaskan. Nah, tapi yang jadi masalah kan kita nunggu hasil labnya lama, itu sehingga pasien harus duduk lama dulu di ruang isolasi sampai dia dinyatakan negatif, ya. Bahkan 2 kali negatif baru boleh pulang, ya. Kemarin kan dirilis oleh Pemda, yang bahkan di-share oleh Sumek. Ada yang berapa lama tuh? Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, tapi ada yang kurang dari 1 bulan. Bahkan terakhir 2 pekan terakhir bahkan ada 1 minggu pulang. Nah, karena aturan baru ini mulai diterapkan oleh Kota Sumedang, gitu. Pada saat si pasien itu dia ternyata tanpa gejala dan gejalanya hanya sebatas gejala ringan, setelah itu dilakukan ambil lagi swab dan ternyata negatif, ya sudah dia suruh pulang, gitu. Dia suruh pulang, ngapain lama-lama di ruang isolasi, gitu. Karena memang aturannya juga sudah diperbolehkan atau dimungkinkan seperti itu, begitu. Nah, terus sebenarnya seberapa bahayanya gitu COVID itu, Pak? Soalnya kan masyarakat juga sekarang menilainya COVID itu masih sebuah penyakit yang biasa, gitu kan, tidak ada apa namanya, tidak ada tidak ada ketakutan Ya, dari warga. betul, gitu. betul. Ya, memang di masyarakat itu macam-macam, ya. Emang ada orang yang ketakutan sekali, ada, ya. Orang yang biasa-biasa saja ada. Bahkan orang yang cuek itu banyak. Kebanyakan orang cuek. Bahkan orang yang berpikirnya gini, urusan meninggal, urusan itu mah urusan Gusti Allah, gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi sesungguhnya kita harus memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat bahwa kehati-hatian terhadap COVID-19 ini harus betul-betul kita kita lakukan dengan baik lah, gitu kan. Kenapa? Karena yang jadi masalah, orang khawatir dan takut ini sampai saat ini pengobatan untuk virus corona ini belum ada. Jadi istilahnya belum ada obatnya, itu yang jadi masalah. Betul, justru sebetulnya jumlah kematian akibat TBC itu lebih besar, betul. Tapi yang jadi masalah sekarang, TBC itu sudah jelas ada obatnya. Jadi orang sakit TBC kasih obat, asal dia disiplin bisa sembuh. Kalau COVID itu belum ada obatnya. Sekarang memang betul ada vaksin yang katanya sudah mulai diproduksi, tapi baru mau diuji coba, dan uji coba kan harus beberapa kali. Terus pertanyaan yang sangat wajar sekali, betul. Nah, masalah treatment atau pengobatan, ya, terhadap orang yang sudah dinyatakan positif, dulu dengan sekarang nggak ada bedanya sebetulnya, Mak, ya. Tapi kalau dulu tingkat kehati-hatian pemerintah itu mungkin masih sangat tinggi, ya, sehingga orang tanpa gejala pun dimasukkan ruang isolasi sampai betul-betul dia dinyatakan negatif setelah diambil sampel swab yang berikutnya. Nah, dulu kapasitas diagnostik kita, baik tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten itu masih sangat rendah, sehingga nungguan hasil itu lama, gitu. Nah, sekarang kenapa sudah mulai bisa cepat? Karena pemerintah kan sudah mengevaluasi, akhirnya dia menambah alat, menambah jumlah SDM, sehingga kecepatan diagnostik kita, kapasitas diagnostik semakin meningkat.
tingkat nasional aja dulu rata-rata tambahan jumlah kasusnya per hari sekitar 300 orang kan. Dulu itu 300, 350, 400. Tiba-tiba ada 1000 sehari, orang kaget. Wah, 1000 sehari. Sekarang kan udah biasa aja 1000 sehari, bahkan ada yang 2000 sehari. Rata-rata kan 1000 sampai 2000, 1500. Kemarin 1800, pernah naik 2000, pernah turun lagi. Rata-rata sekarang 1500 lah gitu kan. Kenapa? Karena kapasitas diagnostik kita meningkat gitu. Nah, sehingga hasil bisa cepat kembali. Karena sesungguhnya kalau kita ada alat ya swab yang dimiliki oleh kita, periksa sampel saat itu 3 jam bisa keluar itu. Jadi sehari itu beres. Ya, memang kemarin itu pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran yang cukup besar ya. Melakukan refocusing semua anggaran-anggaran yang ada di SKPD itu total yang terakumulasi dari semua SKPD itu direfocusing untuk penanggulangan COVID ini kurang lebih sekitar 216 miliar, cukup besar. Memang bertahap nggak sampai segitu ya. Pertama dari mulai 40 miliar, 80 miliar ya, 120 sampai terakhir 216 miliar. Karena memang ketentuannya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu, setiap kabupaten kota itu wajib mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan COVID itu minimal 35%. Ya. Jadi itu kewajiban pemerintah, karena kalau pemerintah tidak melakukan itu akan dapat teguran dan sanksi dari pemerintah pusat. Nah, sudah terkumpullah uang sejumlah yang ditentukan oleh pusat. Sekarang kan yang jadi masalah ada pemanfaatan uang itu, penyerapan anggaran itu. Dari 216 yang sudah dilokasikan itu, penyerapan anggaran ini masih sangat kecil. Ya. Sampai saat ini paling tidak mungkin baru sekitar 25 miliaran. Ya, baru itu kan sekitar 10%-an dari anggaran yang sudah dialokasikan. Nah, itu kan jadi bahan pertanyaan, kenapa? Kok penyerapannya juga masih sangat rendah gitu kan. Padahal mungkin bisa jadi kebutuhan di lapangan ini cukup besar. Nah, dari 200 miliar itu yang terserap 25 miliar itu untuk apa saja? Itu kan juga harus dirinci. Berapa sebetulnya anggaran yang sudah dialokasikan atau yang sudah diserap untuk bidang kesehatannya, untuk penanggulangan COVID-nya sendiri? Berapa miliar? Ya, saya perkirakan nggak akan lebih dari 10 miliar. Ya. Selebihnya itu lebih banyak untuk bantuan sosialnya, jaring pengaman sosial. Nah, bahkan dari 216 itu 100 miliar lebihnya, itu sekitar 120 miliarnya itu untuk bidang kesehatan di sana dialokasikan. Itu kan sangat besar sekali. Sedangkan penyerapan bidang kesehatan ini sampai beberapa waktu terakhir ya mungkin belum nyampe 10 miliar. Ini kenapa? Sampai penyerapan sangat rendah. Apakah memang tidak ada lagi kebutuhan untuk penanggulangan COVID?